Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du ma'asyiral muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat bi rahmatika ya sami'un qarib ya mujibud da'wat ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li ya Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Astaghfirullah. Saudara seimanku di mana saja berada, marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala kulli halin. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Banyak sekali para pengamat, para pakar dan para ahli yang memprediksi bahwa untuk Indonesia, khususnya Jakarta ya, kemungkinan akan sampai yang terjangkiti virus novel corona baru ini atau COVID-19 ini antara kisaran 500 sampai 800 ribu jumlahnya kelak. Itu baru Jakarta. Belum yang lain-lainnya di berbagai provinsi yang berserakan di seluruh Indonesia ini. Demi Allah, memang Indonesia sangat belum siap dan mungkin tidak akan pernah siap dengan model kehidupan dan gaya pemerintahan yang ada sekarang ini. Jadi, apa yang harus dilakukan? Ini termasuk karbon dan bala. Saudaraku. Karbon itu adalah petaka besar dan bencana. Bukan hanya saja nyawa yang melayang. Kalau nyawa melayang, kalau dia mukmin, insya Allah dia syahid. Dosa-dosanya berguguran. Tetapi dampak daripada kejadian ini menuju kepada puncak itu luar biasa. Ekonomi terhenti, banyak orang berputus asa dalam menjalani hidup karena dia tidak bisa lagi mengais rezeki. Saya tidak dapat membayangkan betapa gaduhnya kehidupan ke depan dan betapa hebatnya keributan ke depan. Hanya pada Allah kita berserah diri dan bertawakal. Saudaraku yang kami muliakan, kemarin saya sudah sampaikan tentang ajaran-ajaran Rasulullah SAW untuk menangkal, untuk mengantisipasi agar kita tidak terkena dan agar kita tidak ditimpa oleh petaka tersebut. Sekarang pagi ini, hari ini pada tanggal 26 Maret 2020, saya akan menyampaikan apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah positif terinfeksi oleh virus yang adalah makhluk Allah ini. Bila kemarin sudah kami sampaikan dari hadis Sahih Bukhari, hadis nomor 3474 tentang bahwa ini adalah rahmat bagi orang-orang beriman. Kita tidak boleh memandang ini adalah azab, tapi azab bagi orang-orang yang zalim. Azab ini bagi orang-orang yang ahli maksiat. Azab ini bagi orang-orang yang kafir, bagi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, tapi ini rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kenapa dia rahmat? Karena dia mengangkat dosa-dosa kita dan menghapuskannya. Karena dengan ini naik derajat kita. Dan dengan ini Allah akan ambil di antara kita sebagai syuhada. Maka ini adalah rahmat. InsyaAllah ya. Lalu perintah Rasulullah SAW untuk sebagai antisipasi pun sudah kita sampaikan dari hadis ini. Sekarang apabila kita kena bagaimana? Maka seperti yang saya katakan tadi. Luar biasa ini akan banyak sekali yang akan terkena. Dan tetap saja tentu kita berdoa kepada Allah. Menurut para ahli di Indonesia. Dan semoga saja benar hendaknya kita bantu dengan doa ya. Bahwa katanya akhir April ini mudah-mudahan akan sudah sampai di puncaknya dan menuju penurunan. Ya mudah-mudahan saja demikian. Tapi walaupun begitu, April ke Mei itu saja sudah megap-megap kita hidup. Karena ketidaksiapan kita. Kemarin kita saksikan bagaimana dokter-dokter kita sampai-sampai pakai baju pelindungnya itu adalah baju hujan plastik yang harganya cuma 10.000. Kemudian songkok di kepalanya pun hanya pakai plastik asoy, kresek gitu ya. Tragis betul persiapan kita. Ya mudah-mudahan ada solusi. Kami dengar juga dan kami ikuti berita bahwa sudah ada perlengkapan yang disiapkan oleh pemerintah kita. Ya alhamdulillah. Tapi itu juga sangat-sangat kurang. Jumlah dokter yang ada di Turki, yang ada di Italia, yang sekarang ini mengalami pandemi yang paling dahsyat ya. Jumlah dokternya 10 kali lipat dibandingkan Indonesia. Dan teknologi mereka, kemampuan mereka jauh meninggalkan kita. Tetapi di kita ini jauh lebih sedikit sementara rakyatnya banyak, 260 juta. Di Turki paling-paling hanya 50 sampai 60 jutaan jumlah rakyatnya.
Dengan dokter 10 kali lipat dibandingkan kita banyaknya jumlahnya. Maka kesiapan kita baik itu tempat sampai kepada peralatan perlengkapan para dokter juga sangat minim ya. Sehingga dalam waktu yang hanya 3 minggu 8 orang dokter kita meninggal dunia. Dan perawat juga meninggal dunia. Mereka ada di garda terdepan tanpa perlengkapan dan tanpa senjata. Kalaupun didatangkan sangat tidak cukup. Tapi baiklah bagi para dokter, bagi para perawat, bagi para muslim, bagi para da'i, bagi para petinggi dan pengurus-pengurus negara ini, saya sampaikan kepada anda semua dan kita seluruh rakyat Indonesia bahwa hadis dari Sahih riwayat Imam Muslim seperti yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW, bila kalian mengalami karbun atau bala'un min balayad dunia, bila petaka datang kepada kalian, ini syaratnya sudah terjadi ya, menimpa kita, kayak Indonesia ini menimpa Indonesia. Sudah menimpa Indonesia. Maka pemerintah dan para ulama wajib bahu-membahu mengingatkan dan menyampaikan kepada seluruh khalayak ramai. Pakai televisi-televisi yang ada. Gunakan seluruh sarana berita yang ada. Pakai media-media sosial yang ada. Agar seluruh rakyat Indonesia, ya khususnya orang Islam tentunya, membaca doa yang disuruh Rasulullah kita baca. Agar terangkat ini bala. Agar kita dilepaskan oleh Allah dari bencana karbun ini. Petaka yang besar ini. Apa dianya? Ala unabbi'ukum bisyai'in, maukah kalian aku berikan kabar gembira? Dan ini adalah kabar besar dengan satu amalan. Idza nazala bi rajulin minkum karbun aw bala'un min balayad dunya illa furija anhu. Qalu bala, qala du'a'u dhinnun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Nabi mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian atau kalian semua ditimpa oleh karbun, petaka besar yang sangat mengerikan, au bala'un min balayad dunya, atau ditimpa oleh bala di antara bala-bala di kehidupan dunia ini, thumma da'a bihi, lalu dia membaca doa ini, dia berdoa setelah membaca zikir ini, ya, baca zikir ini, baca sepenat-penat baca, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, thumma da'a bihi, dia berdoa kepada Allah dengan menggunakan zikir ini, illa furija anhu, melainkan pasti Allah akan lepaskan mereka, Allah akan selamatkan mereka, Allah akan singkirkan dari mereka karbun tadi, petaka tadi, atau bala'un min balayad dunia tadi. Maukah kalian aku ajarkan itu? Apa jawab para sahabat? Qalu bala, mereka menjawab mau ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, bacalah doanya Dhunnun di dalam perut ikan. Selama Dhunnun ada dalam perut ikan, tidak ada makanan, tidak ada minuman, bahkan tidak ada udara, di kegelapan yang sempurna gelap, tidak bisa kemana-mana. Kalau ibarat kita ini karantina, ya, nggak bisa kemana-mana. Mau makan, dari mana dapatkan makanan? Minum ya oke lah, masih ada air keran yang mengalir. Ya, oksigen susah nafas kita, paru-paru kita yang terkena penyakit ini untuk bisa bernafas. Ingat doa Dhunnun lebih kejadian yang dialami oleh Nabiullah, yaitu Yunus alaihissalam yang digelari oleh Allah dengan sebutan Dhunnun dalam Al-Quran. Ini adalah sebuah permisalan yang lebih sempurna. Karena tidak ada udara yang bisa dihisapnya. Kalau kita ada paru-paru, tapi nggak sanggup lagi menghisap udara. Karena paru-parunya rusak. Ya, tidak ada yang bisa dikonsumsi oleh Nabi Yunus. Tidak ada yang bisa diminum. Ternyata dengan bacaan ini, Allah bebaskan beliau dalam keadaan dia selamat dan sehat. Hanya lemes saja badannya. Maka apakah itu doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca ini lama-lama, baca ini panjang-panjang, baca tidak boleh dengan hati, baca dengan bibir dan lidah. Dengarkan suaranya sehingga kita mampu mendengar. Perdengarkan suaranya sehingga orang dekat kita bisa dengar. Kalau kumpul-kumpul umpamanya, baca ini bersama-sama. Kalau umpamanya kita tidak mau kumpul karena ini berbahaya, maka baca ini di rumah-rumah. Tapi lakukan dalam acara serentak. Biarkan pemerintah atau ulama memberikan pengumuman. Nanti ini hari sebelum Jumat, setelah Jumat, kita akan membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Umumkan ini. Terserah mau berapa. Untuk Provinsi Sumbar 1000. Untuk Provinsi Sumatera Utara 1000 umpamanya. Nanti sebelum maghrib baca lagi 1000 serentak. Seluruh jamaah di rumah-rumah mereka baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Gaungkan suaranya. Biarkan orang-orang tetangga-tetangga bisa mendengar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tapi ingat, membaca ini dengan perenungan yang sempurna.
Apa isi daripada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin? Apakah hanya sekedar ucapan zikir yang dilafazkan? Tentu saja tidak. Nabi Yunus membaca ini dengan penyesalan. Nabi Yunus nyesal. Dia sadar dia dihukum oleh Allah dengan hukuman ini karena dia telah lari daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di ujungnya dia mengatakan inni kuntu minaz zalimin. Ini sesungguhnya aku kuntu telah adalah diriku ini minaz zalimin, di antara orang yang zalim. Diperintahkan Allah, dia tak sabar. Dilarang oleh Allah jangan pergi, dia tetap pergi. Zalim itu sudah. Ketika seseorang dengan sengaja lari daripada perintah Allah, tidak mematuhi perintahnya, tidak mengindahkan larangannya, maka ketika itu orang tersebut dikatakan zalim dan dia akan menerima hukuman. Ini dirasakan oleh Nabi Yunus. Kita ini dihukum. Indonesia sekarang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pemerintahnya lari daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulamanya tidak lagi setia dengan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak menjadi ulama-ulama penjilat, ulama-ulama yang tidak takut lagi kepada Allah karena banyak para penegak amar bil ma'ruf nahi anil munkarnya, ciut dan kecut nyalinya, tidak berani melakukan aktivitas dakwah amar bil ma'ruf nahi anil munkar hanya gara-gara sedikit tekanan, intimidasi dan teror. Karena kita orang-orang muslim dan muslimah sudah tidak berani mewujudkan Islam kafah karena takut dikatakan radikal, takut dikatakan teroris. Kita umat Islam sudah banyak yang menomorduakan solat, banyak yang menomorduakan perintah-perintah Allah, bahkan menomor 3, menomor 4-kan. Banyak maksiat yang sudah kita buat. LGBT sudah ditopang, didukung, ya. Pelaku-pelaku aliran-aliran sesat yang menyimpang juga telah diselamatkan dan dilindungi. Ini adalah maksiat. Syirik malah disebarluaskan. Ini adalah maksiat jika ini tidak dihentikan. Jika ini tidak di-stop. Dan jika doa tadi itu hanya sebatas doa, juga ini tak akan ada pengaruhnya. Tentu orang yang bersangkutan berdoa, berzikir, dapat pahala. Tapi pengaruhnya kalau mereka enggak nyesal, mereka tidak berjanji untuk merubah hidupnya setelah ini, Allah tak akan angkat. Coba bayangkan, Fir'aun saja mohon kepada Nabi Musa. Ketika negeri Mesir yang begitu perkasa, yang begitu kuat, tentaranya banyak, ya, hartanya sangat melimpah, kawasan kekuasaannya luas. Ternyata Fir'aun tak berdaya ketika negeri Mesir ditimpa oleh Allah dengan berbagai macam petaka, karbun, dan bala yang bertubi-tubi berlapis-lapis. Akhirnya apa kata Fir'aun kepada Musa? Wahai Musa, nyerah kami Musa. Doakan kepada Tuhanmu. Sudah mulai. Fir'aun mengakui bahwa Musa itu memang punya Rabb yang benar. Kami nyerah. Tak sanggup Fir'aun menghadapi petaka-petaka yang datang kepada Mesir. Lalu Fir'aun berkata, Musa, doakan pada Rabbmu agar kami dilepaskan dari semua bencana dan petaka ini. Kami janji setelah ini lepas dan bebas, kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Ini, tapi ternyata doa Nabi Musa dikabulkan oleh Allah. Si Fir'aun balik dengan kejahatan lamanya, lalu Allah tenggelamkan dia dengan seluruh pasukannya. Nah, kalau negeri ini ingin diselamatkan oleh Allah, kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Jalankanlah syariat Allah. Jalankanlah syariat Allah. Sudah kita coba berulang-ulang berkali-kali dan senantiasa beginilah hasil negara ini. Beginilah hasil hidup ini, ya. Di mana kita merasakan penipuan berlapis-lapis, ya, korupsi yang tidak bisa dielakkan di mana-mana dan sangat mengerikan jumlahnya. Penjahat-penjahat yang berkuasa, ya, yang menggunakan harta mereka dari luar negeri sana dan masuk ke Indonesia dan mencuri orang-orang yang memimpin di negeri kita ini. Ada oknum-oknum yang tergoda, akhirnya banyak maksiat-maksiat yang dibuka. Akhirnya banyak dosa-dosa yang difasilitasi dan banyak acara-acara dan program-program yang dibuat yang bisa merusak generasi ini gara-gara mereka-mereka yang penjilat dan penyita-penyita harta. Taubatlah kepada Allah. Inilah dia jalan kita. Kembalilah kepada Allah. Allah berfirman, "Zaharal fasad fil bar wal bahar bima kasabat aydin nas." Petaka yang terjadi ini adalah karena perbuatan dosa-dosa manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Liudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Allah ingin merasakan kepada mereka sebagian kecil daripada akibat perbuatan mereka itu. La'allahum yarji'un. Semoga yang masih tersisa hidup, yang menyaksikan kejadian bagaimana Allah mendatangkan bencana petaka tadi, la'allahum yarji'un, semoga mereka kembali menuju Allah lagi, taubat kepada Allah, kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Jadi kaum muslimin, para ulama dan pemerintah, kita harapkan video ini tolong viralkan kemana-mana
dan agar ini menjadi inspirasi bagi para ulama-ulama kita agar mengajak seluruh rakyat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya pemerintah dan para ulama kita, dan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apa kata Rasulullah? Digaransi oleh Rasulullah, illa furija anhu, petaka dan bala ini Allah akan angkat, bencana dan musibah ini Allah akan singkirkan, dan kita akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja setelah itu kita tepati janji kita ya, bahwa ini kuntu minadz zaliminnya dibuktikan. Kita taubat betul, setelah itu kita betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah itu, dan kita memuliakan, menghormati, meninggikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.